Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Afnan. Saya dari Biologi Angkatan 2018. Sekarang saya berada di Sungai Cipamingkis, di salah satu singkapan batuan sedimen yang cukup baik di sini. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai pengukuran data struktur geologi pada singkapan, yaitu kita bisa mengukur struktur bidang, struktur garis, dan kita bisa mengukur kedudukannya gitu, masing-masing. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan mencoba mengukur kedudukan dari lapisan batuan sedimen di sini, yaitu kita akan mengukur strike dan dipnya. Kita bisa lihat di sini ada lapisan batuan, yaitu di sini ada lapisan batu pasir dan di bawahnya terlihat lebih halus, merupakan batu lempung atau batu lanau. Di sini bisa terlihat perbedaan dari batu pasir dan batu lanau. Nah, kita bisa mengukur kedudukan dari lapisan ini dengan menggunakan bantuan dari kompas geologi. Kita akan coba mengukur data struktur bidangnya, karena merupakan lapisan batuan merupakan data struktur bidang. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba mengukur lapisan batuan ini kedudukannya berapa. Di sini kita bisa lihat ada batas lapisan. Ini bisa membantu kita untuk dalam mengukur strike dan dip dari lapisan batuan ini. Usahakan ketika kita melihat lapisan batuan, kita jangan ukur batuan pada permukaan yang sini ya, yang tersingkap. Karena apa? Karena bisa jadi di sini beberapa lapisan sudah tererosi, sehingga nantinya dip asli dari batuan ini akan berubah. Jadi kita akan menggunakan batas lapisan ini sebagai referensi kita dalam mengukur. Kita gunakan alat bantu, baik mau menggunakan papan atau menggunakan buku lapangan juga bisa. Oh ya, dari sini kita bisa melihat bahwa dip dari lapisan ini adalah mengarah ke arah sana. Jika kita lihat pada kompas, ke arah sana adalah merupakan arah dari northeast. Misalnya northeast, north di sana, south di sana. Nah, kita bisa ukur langsung dengan menggunakan kompas. Kita perpanjang saja. Kita ukur dengan kompas. Nah, untuk mengukur strike, yang kita perlu perhatikan adalah bullseye, yaitu gelembung darah yang pada lingkaran ini. Nah, kita arahkan bullseye ini menuju ke arah tengah, di tengah lingkaran. Ini kita sudah dapatkan di arah tengah lingkaran. Kita kunci. Kita mendapatkan nilai north 30 derajat east. Nah, setelah itu kita akan mengukur dipnya. Dipnya kita bisa ukur dengan menggunakan clinometer. Kita bisa putar di sini untuk mengukur sudutnya. Nah, sekarang untuk mengukur dipnya, kita perhatikan gelembung darah pada clinometer di sini. Kita putar bagian belakang ini hingga gelembung darah yang ada pada clinometer berada di tengah tabung. Ya, terlihat sudah berada di tengah tabung. Maka kita bisa baca nilai dari dipnya atau besar sudut dipnya adalah sekitar 11 derajat. Terlihat pada garis putih di tengah segitiga ini. Oke, setelah didapatkan data struktur bidang berupa lapisan batuan atau bedding, kita bisa catat data tersebut ke dalam buku catatan lapangan kita. Gunanya untuk sebagai catatan dan pengukuran struktur geologi lainnya. Misalkan kita mendapatkan vein atau fracture, gas fracture maupun shear fracture, ereksiasi dan lain-lain, sehingga kita bisa mengumpulkan data tersebut. Baik, setelah kita dapatkan nilai dari kedudukan struktur bidang berupa lapisan batuan ini atau bedding, kita catat ke dalam buku lapangan untuk sebagai hasil dokumentasi atau data dalam bahan analisis di studio. Kita tulis bedding atau lapisan batuan, kita punya kedudukan tadi adalah north 30 derajat east, garis miring 10 derajat. Selain dari lapisan batuan atau bedding, kita juga bisa mengukur struktur bidang lainnya pada singkapan berupa fracture atau rekahan. Fracture ini bisa ada dua jenis. Yang pertama adalah gas fracture atau rekahan terbuka tunggal, dan juga shear fracture atau rekahan yang berpasangan. Nah, di sini kita bisa melihat adanya rekahan terbuka tunggal. Di sini adalah gas fracture yang garis ini terlihat, dan di keliling dari gas fracture ini juga terlihat banyak juga adalah shear fracture yang punya pasangan seperti ini, silang ini juga punya pasangan. Nah, itu. Sekarang kita akan belajar mengukur fracture ini. Baik teman-teman, untuk mengukur fracture sendiri
itu sama halnya dengan mengukur struktur bidang lainnya. Yang kita ukur adalah strike dan dipnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada gauge fracture di sini. Nah, karena rekahan ini terletak pada lantai, singkapan lantai, maka kita bisa menggunakan alat bantu ini untuk memperpanjang rekahan ini. Jadi kita bisa masukkan ini seperti ini. Ini sebagai perpanjangan dari rekahan ini. Berarti jika kita punya rekahan dengan bidang seperti ini, berarti kita punya strike ke arah sana dengan jempol kita, dan dipnya masuk ke sini. Ini dipnya memiliki relatif terjal, steep. Nah, kita ukur saja dengan menggunakan kompas, sama seperti pengukuran strike dip pada lapisan batuan. Kita taruh kompas di sini, tempelkan, lalu buat bullseye-nya di tengah seperti ini, lalu kita kunci. Di sini kita bisa mendapatkan nilai dari strike-nya, yaitu north 86 derajat east. Lalu kita juga bisa mengukur dipnya dengan menggunakan kronometer. Kita arahkan seperti ini, tegak lurus dengan strike-nya. Bentar. Kita ukur. Baik, setelah kita mengukur strike, kita akan coba mengukur dipnya atau besar kemiringan dari fracture ini. Kita bisa menggunakan kronometer di sini, sama halnya seperti mengukur dip pada lapisan batuan. Kita tempelkan tegak lurus dengan strike-nya. Lalu kita putar bagian belakangnya ini hingga kronometer, gelembung pada kronometernya berada di arah tengah. Nah, ini lihat, dia sudah berada di tengah. Nah, selanjutnya kita bisa baca sudut dari rekahan tersebut, yaitu ada garis putih di sini, yaitu kita punya besar sudut sebesar 62 derajat. Jadi sama halnya dengan struktur bidang, kita juga harus tuliskan pada buku catatan lapangan kita. Yang pertama adalah gauge fracture ya, gauge fracture. Atau kita bisa singkat menggunakan berarti GF. GF kita tulis kedudukannya north 86 derajat east, garis miring 62 derajat. Ini merupakan kedudukan dari gauge fracture. Oke. Baik, selanjutnya kita juga bisa mengukur struktur bidang lainnya berupa shear fracture atau rekahan berpasangan. Contohnya ada pada gambar namanya singkapan ini. Lihat, ini rekahan 1, ini rekahan 2. Ini memiliki pasangan. Dan ini kita bisa sebut sebagai shear fracture. Cara mengukur dari shear fracture tersebut sama dengan mengukur struktur bidang lainnya. Kita ukur strike dan dipnya. Yang beda adalah kita harus mengukur dua-duanya. Di sini kita ukur yang satu ini berapa, yang ini juga berapa, sehingga kita punya dua kedudukan shear fracture atau fracture yang berbeda. Kita ukur saja langsung. Kita bisa ukur langsung, tempel. Nah, ini kita bisa langsung dapatkan north-nya. Kita dapat north atau strike-nya yaitu north 184 derajat east. Lalu dipnya adalah ini. Kita ukur dipnya, kita arahkan kronometer ke tengah. Ini sudah gerak ke tengah nih. Kita bisa baca kita punya dip yaitu sekitar 59 derajat. Kita catat dulu. Kita punya data shear fracture
SF, yaitu north tadi 186 derajat east, garis miring berapa tadi? Kita dapatkan 59 derajat. Nah, kita ukur satu lagi karena kita punya 2 kedudukan. Kita ukur satu lagi. Baik, selanjutnya kita ukur juga pasangan dari yang ini, yaitu yang ini. Kita ukur sama halnya dengan ukur efektif tadi. Tempelkan saja langsung. Nah, kita langsung dapatkan nilai strike-nya sini. Yaitu tertera yaitu north 81 derajat east. Kita ukur deep-nya. Nah, kita ukur deep-nya. Nah, ini kita sudah bisa lihat bahwa kilometernya sudah bubble di tengah. Nah, kita bisa baca nilainya yaitu 61 derajat. Kita bisa catat di buku lapangan kita yaitu north 81 derajat east, garis miring kita punya kedudukan sudutnya adalah 61 derajat. 61 derajat. Nah, ini kita dapatkan bahwa kita di singkapan tidak hanya mengukur satu saja, tapi kita usahakan ukur sebanyak mungkin yang ada di lapangan itu, sehingga kita mempunyai kumpulan data yang lebih banyak, sehingga kita dapat mendapatkan nilai harga umumnya. Oke, baik, selain struktur bidang yang kita sudah ukur tadi, kita bisa ukur juga yaitu struktur garis. Nah, contoh dari struktur garis ini merupakan contohnya adalah breksiasi, lalu ada juga gores garis atau striasi yang menandakan adanya kehadiran sesar. Nah, di sini berhubung kita tidak menemukan struktur garis di singkapan ini, maka untuk kebaikan kita bersama, kita coba simulasikan saja bahwa misalkan kalian menemukan struktur garis seperti demikian, yaitu gores garis misalkan. Dia berupa garis-garis seperti ini pada singkapan. Nah, ini kita bisa ukur kedudukannya. Nah, kedudukan dari struktur garis berbeda dengan struktur bidang. Di struktur garis yang kita ukur adalah tren atau arah dan plunge dari struktur tersebut. Nah, kita bisa ukur dengan cara demikian. Kita gunakan alat bantu untuk mengukur garis-garis ini. Kita samakan garis ini dengan bidang bantu seperti demikian. Bahwa kita bisa melihat struktur garis ini menunjam ke arah sana atau plunging ke arah sana. Trennya kita arah sana. Nah, kita bisa ukur dengan menggunakan kompas geologi. Trennya yaitu sama dengan mengukur strike berupa arah. Kita tempelkan saja ke sini. Nah, di sini kita sudah dapat nilai trennya yaitu north 136 derajat east. Nah, untuk mencari plunge, kompas ini kita taruh di atas buku ini untuk sebagai alat bantu. Lalu kita putar seperti mengukur deep. Kita putar seperti mengukur deep. Nah, ini kita sudah di arah tengah, tidak ke tengah. Kita bisa baca nilai plunge di sini yaitu sekitar 11 derajat. Halnya dengan struktur bidang, struktur garis juga kita perlu catat pada buku lapangan kita. Kita catat struktur garis ini, struktur garis, yaitu berupa gores garis. Kedudukannya, ingat cara menuliskan kedudukan struktur garis yaitu plunge dulu. Plunge kita dapat 11 derajat dengan trennya yaitu north 186 derajat east. Dengan demikian pengukuran data struktur geologi sudah selesai. Teman, sekarang kita berada di set yang kedua. Di sini kita juga bisa melihat adanya suatu fitur geologi berupa struktur geologi yaitu vein atau urat. Bisa dilihat teman-teman di sini. Ini merupakan suatu urat atau vein. Ini juga. Ini dan masih banyak lagi di bawah situ. Nah,
Apa sih vein itu sebenarnya? Vein itu adalah suatu rekahan yang terjadi akibat ada suatu aktivitas tektonik yang kemudian terisi oleh suatu mineral. Nah, mineral tersebut kita bisa identifikasi baik merupakan suatu silika atau kuarsa, silikaan, atau karbonat yaitu mineral kalsit. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Kita bisa menggunakan HCl untuk mengujinya. Jika dia bereaksi, maka itu sebuah kalsit atau mineral kalsit. Jika dia tidak bereaksi, maka itu adalah mineral kuarsa. Nah, sebelumnya kita akan juga mengukur juga kedudukan dari struktur geologi tersebut atau si vein ini. Nah, vein itu termasuk dalam struktur bidang, di mana yang kita bisa ukur adalah strike-nya dan dip-nya. Oke, baik, sekarang kita akan coba mengukur kedudukan dari vein ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu arah dari strike dari ini dan dip-nya juga kemana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia mempunyai strike ke arah sana. Jadi kita bisa gunakan ini untuk sebagai alat bantu dan dipnya masuk dalam sini. Kita gunakan alat bantu untuk memperpanjang strukturnya. Nah, setelah kita gunakan alat bantu ini, kita bisa ukur seperti mengukur struktur bidang lainnya atau seperti bed, lapisan, struktur sesar dan lain-lain. Nah, kita bisa langsung ukur dengan menempelkan kompas ini kepada strukturnya. Nah, ketika bullseye sudah ke tengah, maka kita bisa lock poin ini atau northnya. Nah, di sini terbaca north 200 derajat east ya untuk strike-nya. Nah, kemudian kita bisa mengukur dip-nya. Dip-nya kita bisa ukur, bisa seperti ini atau seperti ini, bebas. Yang penting memudahkan kalian saja. Kita pakai kilometer untuk mengukur dip-nya. Nah, ketika mengukur dip, pastikan lubang air atau gelembung airnya berada di tengah-tengah kilometer. Lu masukin ininya, kameranya. Kalau udah masuk. Nah, masukin tuh, yuk. Ya tuh udah masuk tuh. Zoomnya. Kelihatan nggak? Udah, aman. Oke, nah ini sudah kelihatan. Kita bisa baca nilainya. Nah, di sini kita bisa baca nilainya pada garis putih di segitiga ini. Nah, garis putih itu menunjukkan angka 70. Berarti dia memiliki sudut kemiringan ataupun dip yaitu sebesar 70 derajat. Maka kita bisa tuliskan kedudukan dari struktur geologi ini atau struktur bidang vein ini di buku catatan kita. Yaitu kita tulis saja vein north 200 derajat east garis miring 70 derajat. Nah, selain itu kita bisa juga mengecek isi dari urat ini yaitu dengan menguji menggunakan larutan HCl. Jika dia bereaksi itu merupakan kalsit atau karbonatan, dan jika dia tidak bereaksi maka itu silikaan atau bisa jadi kuarsa. Mari kita cek langsung. Oh, terlihat di sini bereaksi ya. Nah, jika dia bereaksi seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa isi dari urat ini merupakan mineral yang bersifat karbonatan, atau dalam kesimpulan awal kita bisa duga ini merupakan kalsit. Dengan demikian, pengukuran data struktur geologi di lapangan sudah berakhir. Kita bisa mengolah data-data struktur tersebut di basecamp atau di studio. Gunanya adalah untuk mengetahui struktur geologi di daerah penelitian kita dominan apa, misalkan jenisnya apa dan arah tegasan utamanya bagaimana. Itu kita bisa dapatkan dengan menggunakan analisis kinematik dan analisis dinamik. Kita bisa menggunakan data atau aplikasi seperti Stereonet dalam mengolah tersebut, sehingga kita akan mendapatkan sintesis geologi struktur di daerah penelitian kita. Sekian, terima kasih.